Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Vita Kumalasari, teman saya Ayunda Salsabila dan Daniel Fernando. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai retail, e-commerce, and mobile commerce technology. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai retailing teknologi. Pada sektor retail ini, manajer merasa tidak mudah. Tantangan yang dihadapi lebih banyak karena konsumen menuntut masalah harga dan mudah goyang oleh pesaing lainnya. Banyak teknologi terbaru berjanji untuk memberikan pengecer keunggulan kompetitif di pasar, namun tidak ada yang terbukti. Anggaran untuk teknologi terbatas dan keputusan yang salah dapat menyebabkan konsekuensi dalam keuangan, kegagalan dalam operasional, dan kehilangan banyak pelanggan. Namun, karena persaingan yang ketat, pengecer tidak mampu untuk terlalu konservatif, atau mereka berisiko kalah dari pesaing lainnya. Dengan teknologi yang meningkat pengalaman berbelanja, mengurangi biaya, mengintegrasikan saluran penjualan, dan meningkatkan pencatatan, juga pengumpulan data dan analisis indikator kinerja utama, atau biasa disebut dengan KPI. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keeping up with consumer demands and behavior. Memahami dan menanggapi kebutuhan dan perilaku konsumen adalah kunci untuk pengecer modern. Kemudian, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengenai empowered price sensitivity. Di sini dijelaskan bahwa konsumen itu menggunakan teknologi web dan seluler. Konsumen dapat melihat informasi mengenai produk alternatif dan harga dengan menggunakan perangkat seluler mereka. Retail membutuhkan strategi yang jelas untuk menanggapi konsumen yang diberdayakan dengan pencocokan harga atau menemukan cara untuk menawarkan nilai yang lebih besar. Kemudian ada non-linear search and influence patterns. Saat ini, konsumen dipengaruhi oleh berbagai saluran komunikasi baru, seperti media sosial, iklan seluler, email, pemasaran pencarian, dan komunikasi digital lainnya. Kemudian ada channel hopping. Sama seperti konsumen yang dipengaruhi oleh banyak saluran komunikasi, pilihan mereka untuk membeli produk telah meningkat. Konsumen membeli produk melalui pengecer tradisional, online, dan perangkat seluler, dan juga berbagai aplikasi. Beberapa ahli mulai memandang media sosial sebagai saluran retail potensial yang biasa disebut dengan social commerce. Selanjutnya mengenai digital immigrants, natives, and dependents. Digital natives merupakan generasi pertama dengan perangkat digital seperti komputer, smartphone, kamera digital, dan perekam video. Kemudian digital immigrant merupakan generasi yang lebih lama dan kecil kemungkinannya untuk penduduk asli bergabung dalam teknologi seluler dalam berbelanja. Kemudian digital dependence merupakan generasi yang berpendapat bahwa dengan menggunakan teknologi untuk mencapai semua aspek pengalaman berbelanja. Selanjutnya mengenai need for convenience. Karena faktor ekonomi dan sosial yang menyebabkan kehidupan lebih menegangkan, saat ini konsumen akan mencari produk dan tempat belanja yang mungkin akan mengurangi waktu mereka dan sumber daya keuangan mereka. Selanjutnya mengenai the omni-channel retailing concept. Ketika dunia retail mulai berkembang sebagai hasil dari teknologi digital dan internet, saluran baru muncul yang awalnya dianggap terpisah dan berbeda. Namun, sebagian pengecer dan segmen pasar bebas konsumen memandang belanja online atau e-commerce dan mobile saluran perdagangan atau m-commerce bersaing dengan yang lainnya. Selanjutnya mengenai business to consumer e-commerce. Selama akhir tahun 1990-an, gagasan untuk membeli barang secara online
masih merupakan konsep yang baru. Orang-orang yang membeli buku ataupun barang-barang murah lainnya dari situs web dipandang sebagai inovator. Namun saat ini, berbelanja barang secara online dan menemukan penawaran terbaik dengan membandingkan harga online dengan mereka yang berada di toko adalah perilaku konsumen pada umumnya. Dalam tahun terakhir, berbagai barang dan jasa yang tersedia melalui situs e-commerce meroket. Selanjutnya mengenai online banking. Online banking sendiri mencakup berbagai kegiatan perbankan yang dilakukan melalui internet. Online banking juga menawarkan berbagai kemampuan, seperti membayar tagihan dan mengajukan pinjaman, pengecekan saldo, dan transfer dana. Untuk bank, ia menawarkan alternatif murah untuk branch banking. Kemudian ada international and multiple currency banking. Perbankan internasional dan kemampuan untuk menangani perdagangan dalam beberapa mata uang itu penting dalam perdagangan internasional. Transfer dana elektronik atau yang biasa dikenal dengan TDE dan surat kredit elektronik merupakan layanan penting dalam perbankan internasional. Contoh dukungan untuk perdagangan global e-commerce adalah disediakannya oleh TradeCard atau tradecard.com. TradeCard di sini menawarkan model software as a service yang menyediakan kolaborasi rantai pasokan dan platform kepatuhan keuangan dalam perdagangan. Selanjutnya mengenai isu in online retailing. Yang pertama, resolving channel conflict. Situasi ini disebut sebagai saluran masalah karena telah menyebabkan masalah antara penjualan online dan penjualan fisik. Masalahnya, situasi ini telah memaksa beberapa perusahaan untuk membatasi upaya bisnis to consumer mereka atau tidak menjual langsung secara online. Pendekatan alternatif adalah mencoba untuk berkolaborasi dalam beberapa cara dengan distributor yang ada, dan layanannya dapat direstrukturisasi. Yang kedua, resolving conflict within click and mortar organization. Ketika sebuah perusahaan didirikan untuk menjual secara online, itu menciptakan masalah dengan operasi offline sendiri. Masalah tersebut timbul di bidang-bidang seperti penetapan harga produk dan layanan, alokasi sumber daya seperti anggaran iklan, dan layanan logistik yang disediakan oleh kegiatan offline ke aktivitas online-nya, seperti penanganan pengembalian barang yang diberi secara online. Untuk meminimalkan hal tersebut, perusahaan dapat memisahkan antara divisi online dan divisi tradisional. Kelemahannya adalah bahwa pemisahan dapat meningkatkan pengeluaran dan akan mengurangi sinergi antara dua bagian organisasi. Yang ketiga, managing order fulfillment and logistic. Pengecer online menghadapi pemenuhan pesanan yang sulit dan dalam masalah logistik saat menjual secara online karena perlunya untuk merancang sistem yang menerima dan memproses sejumlah besar atau kecilnya pesanan. Secara fisik untuk memilih barang-barang dari rak gudang dan memasukkannya ke dalam kotak untuk memastikan bahwa label yang benar yang diterapkan dan untuk menerima pengembalian. Yang keempat, determining viability and risk of online retail. Persaingan online, terutama pada produk komoditas seperti CD, mainan, buku, atau bahan makanan yang menjadi sangat sengit karena kemudahan masuk ke pasar. Seperti yang dijelaskan oleh 5 model kekuatan kompetitif Porter pada tahun 2008, hambatan masuk itu mengintensifkan persaingan dalam industri. Jadi, masalah yang dihadapi sebagian besar pengecer online baru itu dan mapan adalah menentukan berapa lama pengecer tersebut kalah uang dan cara membiayai kerugian yang ada. Yang kelima, identifying appropriate revenue business model. Salah satu awal model.com adalah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari iklan untuk menjaga bisnis agar tetap bertahan sampai basis pelanggan mencapai masa kritis. Model ini tidak selalu bekerja. Terlalu banyak .com bersaing untuk sangat mirip dengan rencana pemasaran lainnya. Hal ini bukan salah satu praktik terbaik. Meskipun tidak mudah untuk menyusun rencana online dan offline yang harus terpisah,
karena pelanggan tidak melihat bagaimana bisnis itu berjalan. Di sini ada dua rekomendasi bisnis dan perencanaan online. Yang pertama, membangun rencana pemasaran di sekitar pelanggan, bukan pada produknya. Yang kedua, memantau kemajuan menuju visi 1 tahun untuk bisnisnya. B2B, e-commerce, and e-procurement. B2B sendiri memiliki pengertian di mana suatu transaksi penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh organisasi bisnis ke organisasi bisnis lainnya. Contohnya, perusahaan yang menjual suku cadang kendaraan otomotif menjual barang tersebut atau produk mereka ke perusahaan yang membuat mobil atau motor. Di dalam B2B atau business to business terdapat dua pihak, yaitu pembeli dan penjual atau sell side marketplace. Di sini terdapat dua transaksi yang sering terjadi, yaitu secara langsung dan melalui marketplace. Transaksi penjualan secara langsung yaitu di mana perusahaan yang menjual produk mereka melalui situs perusahaan pribadi dan pembeli dapat mengakses atau mengunjungi situs perusahaan tersebut untuk membeli produk yang diinginkan. Yang kedua, melalui marketplace, yaitu situs yang menyediakan berbagai varian produk dari berbagai perusahaan. Contohnya marketplace Alibaba. Kemudian karena adanya berbagai macam produk yang disediakan oleh berbagai perusahaan, tentu akan meningkatkan persaingan yang ketat, sehingga perusahaan yang menjual produknya melalui marketplace akan memberikan nilai tambah terhadap pengalaman konsumen. Contohnya yang dapat mereka lakukan adalah memberikan proses pengintegrasian, yaitu proses yang dapat dilakukan seperti melakukan sinkronisasi atas pesanan pembelian, mengintegrasikan antara pemesanan dengan akuntansi dan perangkat administratif lainnya yang ada di dalam perusahaan, serta menerapkan sistem ERP dalam perusahaan tersebut. Kemudian untuk pihak pembeli, e-sourcing merupakan bagian dari e-procurement yang menggunakan alat elektronik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, atau bernegosiasi dengan pemasok. Selain itu, e-sourcing juga dapat digunakan untuk melakukan negosiasi kontrak dan memilih pemasok untuk perusahaan tersebut. E-procurement merupakan proses pembelian barang dan jasa untuk kegiatan operasional perusahaan yang dirancang sedemikian rupa menggunakan teknologi e-business dan disesuaikan dengan strategi yang dimiliki perusahaan. Penerapan e-procurement sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu pengendalian biaya dan menyederhanakan proses. Kedua tujuan ini dapat diperoleh dengan cara mengurangi proses dari pemesanan dan penerimaan barang. Contoh keduanya, memberdayakan atau melatih pegawai perusahaan mengenai informasi produk yang dibeli, sehingga mereka mampu melakukan keputusan sendiri saat akan melakukan pembelian. Yang ketiga, contohnya adalah menyelaraskan dan mengotomatisasi proses pembelian dengan supplier atau pemasok. Electronic Data Interchange System merupakan sistem yang didirikan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi e-procurement. Sistem ini dirancang dan digunakan oleh perusahaan untuk saling bertukar informasi kepada pemasok atau penyuplai terkait dokumen secara elektronik. Contoh dokumennya adalah terkait invoice, bill of lading, dokumen pengiriman, dan dokumen pembayaran. Public and Private Exchange merupakan situs di mana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi. Terdapat dua jenis transaksi umum yang sering ditemukan, yaitu transaksi vertikal dan transaksi horizontal. Pertama, transaksi vertikal merupakan transaksi yang terjadi di marketplace, di mana barang yang disediakan atau yang dijual
merupakan bahan baku dari perusahaan manufaktur, dan biasanya transaksi ini dilakukan dalam jumlah atau kuantitas yang cukup besar. Contohnya, transaksi pembelian suku cadang otomotif oleh perusahaan manufaktur atau perusahaan pembuat kendaraan. Yang kedua, transaksi horizontal merupakan transaksi yang terjadi di marketplace, di mana barang yang disediakan atau yang dijual merupakan barang yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Contohnya, lampu atau peralatan atau perlengkapan kantor. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah terkait dengan mobile commerce atau yang biasa disebut dengan m-commerce. M-commerce merupakan sistem perdagangan elektronik yang dilakukan melalui seluler yang terhubung ke koneksi internet. Selanjutnya, untuk dapat memahami mobile e-commerce lebih lanjut, kita perlu dapat memahami 4 perbedaan istilah yang sering digunakan dalam transaksi mobile commerce. Untuk yang pertama yaitu m-commerce atau mobile commerce itu sendiri, yang merupakan layanan jual beli barang atau jasa secara wireless atau tanpa kabel melalui handheld device. Handheld device sendiri diartikan sebagai perangkat yang kita gunakan sehari-hari, seperti seluler, tablet, maupun laptop. Istilah yang kedua yaitu mobile e-commerce, yang merupakan penggunaan handheld device untuk melakukan transaksi pembayaran atau membuat order secara online. Untuk contohnya sendiri, seperti berbagai aplikasi sehari-hari yang kita gunakan, seperti Gojek untuk membuat order makanan atau transportasi, dan juga GoPay untuk melakukan pembayaran elektronik. Selanjutnya merupakan mobile retailing. Mobile retailing merupakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belanja di tempat oleh para pelanggan. Beberapa contoh platform mobile retailing seperti Zalora atau aplikasi yang dibuat oleh brand itu sendiri seperti Adidas, Nike, dan H&M, yang dimana pelanggan bisa membuat order terkait produk-produknya secara online. Yang terakhir yaitu mobile marketing. Mobile marketing merupakan kegiatan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh entitas bisnis untuk meningkatkan keikutsertaan pelanggan melalui internet. Hal ini bisa dalam bentuk promosi dengan mengirimkan SMS atau email terkait promosi yang sedang berlangsung. Tentu saja, untuk implementasi mobile commerce itu sendiri tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang didapati dalam implementasi mobile commerce ke dalam sehari-hari. Yang pertama yaitu perangkat yang relatif primitif. Sayangnya masih banyak device atau perangkat yang berada di kalangan masyarakat yang belum memadai untuk implementasi mobile commerce. Sehingga kemudahan mobile commerce hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki perangkat atau device yang mendukung. Fenomena ini juga dapat kita kaitkan dengan sasaran pasar yang terbatas. Tidak hanya itu, munculnya kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pelanggan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi user untuk enggan menggunakan mobile commerce. Tidak hanya itu, penggunaan mobile commerce juga sangatlah bergantung pada kecepatan koneksi jaringan atau internet. Beberapa tantangan lainnya seperti opsi pembayaran seluler yang terbatas sehingga membuat user tidak nyaman, dan juga kekurangan standarisasi teknologi baik dari sisi perangkat maupun operating system yang ada. Dengan memahami mobile commerce, maka kita akan mengaitkan bisnis dengan pengguna teknologi seluler, yang dimana bisnis menjadi sangat dekat dengan para pelanggannya dan juga seluruh pengguna teknologi seluler. Sudah selayaknya untuk entitas bisnis dapat memanfaatkan teknologi seluler dalam mengembangkan bisnis mereka. Salah satu manfaat kompetitif yang bisa dirasakan yaitu mempermudah manajemen untuk mengumpulkan selayaknya untuk entitas bisnis dapat memanfaatkan teknologi seluler dalam mengembangkan bisnis mereka. Salah satu manfaat kompetitif yang bisa dirasakan yaitu mempermudah manajemen untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi pelanggan.
Beberapa contoh penggunaan teknologi untuk meraih manfaat kompetitif antara lain seperti penggunaan QR Code dalam memvisualisasikan produk mereka, dan juga melakukan in-store tracking yang memanfaatkan teknologi untuk dapat memahami bagian mana saja yang paling banyak dikunjungi oleh pelanggan. Saat ini bisnis jasa juga sudah sangat berkembang. Dulunya kita mengenal penjualan jasa hanya terbatas pada jasa sehari-hari yang sering kita gunakan. Akan tetapi dengan adanya mobile commerce, penggunaan dan penjualan jasa saat ini bisa dalam bentuk mobile entertainment atau hiburan yang disediakan pada perangkat seluler. Peningkatan kualitas perangkat seluler secara tidak langsung juga meningkatkan jumlah pengguna yang menonton film, video, atau mendengarkan musik melalui handphone mereka. Beberapa entitas bisnis yang menawarkan jasa mobile entertainment antara lain seperti Netflix, Spotify, dan juga e-sport games. Tidak hanya mobile entertainment, wireless travel go juga merupakan salah satu pengembangan dari mobile commerce itu sendiri. Seperti dari namanya, travel go merupakan salah satu kemudahan yang ditawarkan untuk para traveler supaya bisa bepergian atau melakukan traveling secara wireless. Beberapa contoh kemudahan wireless travel go antara lain seperti online booking atau check-in penginapan melalui perangkat seluler, menggantikan printed boarding pass dan tiket dengan QR code, dan juga travel guide dan peta yang beredar secara online sehingga bisa diakses melalui handheld device. Traveloka merupakan salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang travel. Dengan menggunakan Traveloka, pelanggan dapat membuat order tiket pesawat, kereta, atau moda transportasi lain untuk bepergian. Tidak hanya itu, pelanggan juga dapat memesan penginapan, melakukan check-in, melakukan cancellation melalui aplikasi tersebut. Saat ini juga sudah hampir semua maskapai menggunakan e-tiket dan boarding pass. Hal ini sangat memudahkan para penumpang maskapai untuk dapat mendownload tiket dan langsung menunjukkan pada bagian tiketing sebelum menaiki pesawat. Terakhir yaitu jaringan media sosial. Media sosial sangatlah mempermudah para penggunanya untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, dengan adanya media sosial juga mempermudah para penggunanya untuk bertemu di komunitas tertentu secara virtual. Media sosial saat ini sudah berkembang ke application based atau layanan berbasis aplikasi, sehingga para penggunanya dapat mendownload aplikasi tersebut untuk dapat digunakan pada perangkat seluler. Beberapa contoh aplikasi media sosial seperti Snapchat, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Mobile Transaction and Financial Service. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, sistem pembayaran mobile. Yang kedua, mobile banking and financial service. Yang ketiga, source code. Yang keempat, permasalahan keamanan. Sistem pembayaran mobile merupakan sistem pembayaran di mana konsumen dapat membayar semua bentuk tagihan atau melakukan transfer dana melalui perangkat seluler atau perangkat mobile lainnya. Beberapa layanan transaksi yang dapat digunakan oleh konsumen seperti penagihan dengan melalui konfirmasi SMS, NFC, pembayaran dengan sistem QR Code, melakukan transfer dana menggunakan SMS, kemudian mobile phone card reader, dan yang terakhir adalah pembayaran tagihan menggunakan HP atau perangkat mobile. Mobile banking and financial service. Pada era saat ini, banyak sekali pihak bank yang telah memberikan berbagai layanan untuk memudahkan konsumennya yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Beberapa layanan yang umum diberikan yaitu pemberitahuan keamanan dan pemberitahuan mengenai saldo rekening atau akun.
Yang kedua, memberikan layanan terkait riwayat saldo rekening atau pemberitahuan update atas mobile banking. Yang ketiga, memberikan layanan via mobile sehingga konsumen tersebut tidak perlu datang ke kantor cabang atau kantor fisik dari bank tersebut. Yang keempat, memberitahukan informasi atas lokasi ATM atau kantor cabang. Yang kelima, memberikan layanan untuk konsumen dapat membayar berbagai jenis tagihan yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Kemudian layanan yang lainnya adalah konsumen dapat melakukan transfer dana melalui perangkat seluler, dan yang terakhir adalah verifikasi atas transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Short codes atau kode pendek merupakan pesan yang hampir mirip dengan SMS, namun pesan ini hanya memiliki 5-6 karakter sehingga konsumen dapat mengingatnya dengan mudah. Contoh dari short codes ini adalah contohnya saat kita memilih Indonesian Idol di acara TV. Dari berbagai layanan kemudahan yang kita terima, tentu juga memunculkan permasalahan keamanan. Contohnya cloning, di mana pihak yang tidak berwenang dapat menggandakan nomor kita atau nomor suatu ponsel dan menggunakan nomor tersebut untuk melakukan transaksi yang di kemudian waktu tagihan atas transaksi tersebut akan ditagih ke nomor atau telepon yang aslinya. Kemudian masalah kedua adalah phishing, di mana ini merupakan bentuk penipuan yang penerimanya dapat membocorkan informasi penting seperti nomor rekening atau kata sandi. Kemudian smishing merupakan bentuk penipuan yang hampir mirip dengan phishing tetapi melalui SMS. Masalahan keempat yaitu phishing yang hampir mirip dengan penipuan dengan metode phishing melalui pesan suara, dan yang terakhir adalah kehilangan atau pencurian perangkat seluler atau telepon. Baik, kurang lebih sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mungkin dalam pengucapan kata bahasa Inggris, kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.